Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami mengenai analisis permasalahan pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Silain pada masa COVID-19. Adapun kami yang beranggotakan 3 orang, yang pertama saya sendiri Lia Kairunisa, yang kedua Rosa Delima Panjaitan, yang ketiga Atma DiCaprio Sembiring. Nah, sebelum kita masuk kepada hasil penelitiannya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan latar belakangnya. Nah, yang menjadi latar belakang dari permasalahan penelitian kali ini adalah pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Setiap orang disarankan untuk menjaga jarak dan membatasi keramaian demi mencegah penularan virus. Hal ini juga berlaku pada bidang pendidikan. Seluruh sekolah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Nah, pemerintah telah merekomendasikan pembelajaran online atau daring dan materi pembelajaran tambahan melalui sistem online. Kebijakan yang diambil ini membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan proses pendidikan alternatif untuk peserta didik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pembelajaran online menjadi alternatif pengganti pembelajaran tatap muka. Namun, dalam pembelajaran daring ini tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan peneliti guna melihat apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Nah, langsung saja kita masuk ke kajian teorinya. Nah, yang menjadi kajian teori pembelajaran daring ini adalah COVID-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019. Pertama kali di Wuhan, Cina, yang saat itu menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Gejala utama penyakit COVID-19 yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan hidup manusia. Semua aktivitas sosial terhenti. Kebijakan belajar dari keberlangsungan hidup manusia, semua aktivitas sosial terhenti. Kebijakan belajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19 juga dilakukan sekolah-sekolah di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran atau SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan diperlakukan guru profesional dengan menggunakan penilaian dan evaluasi hasil peserta didik untuk mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Pendidikan yang bermutu memerlukan guru yang mampu memahami segala kebutuhan perkembangan anak yang sesuai dengan tahapan usianya. Indonesia saat ini tengah dijajah oleh pandemi COVID-19, di mana dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memutuskan untuk melakukan perubahan dan mekanisme pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Untuk itu, diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh agar kegiatan pelajaran tetap berjalan dan tetap menjaga kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan di masa pandemi COVID-19. Nah, pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan, bersifat terbuka dan masif sehingga dapat menjangkau peserta yang lebih luas dengan jumlah yang banyak. Menurut Surahman pada tahun 2020, perubahan pola pembelajaran saat ini terlihat masih dilakukan di semua jenjang pendidikan akibat pandemi COVID-19. Situasi saat ini menjadi sebuah karena durasi penutupan yang tidak pasti sehingga memaksa lembaga pendidikan mengubah konsep pembelajarannya dan konvensional beralih menjadi pembelajaran secara online. Pembelajaran IPS pada hakikatnya pembelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah khususnya di wilayah tempat tinggalnya, sehingga fungsi pembelajaran IPS sesuai dengan dimensi pendidikan IPS.
yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berpikir kritis dalam memahami isu-isu lokal. Dengan demikian, peserta didik akan cerdas dalam menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan konteks tersebut, maka dengan memanfaatkan kearifan potensi lokal yang ada tentunya dapat menjadi pendekatan yang cerdas dalam menunjang pencapaian kompetensi dan dalam mata pelajaran IPS bagi peserta didik. Nah, kompetensi guru. Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelijen penuh bertanggung jawab yang penuh dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam berbagai bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kemampuan guru merupakan kapasitas internal yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai seorang guru. Tugas profesional guru bisa diukur dari seberapa jauh guru mendorong proses pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan efisien. Sedangkan menurut Glasser dalam Nana Sudjana yang ada 4 hal yang harus dikuasai guru. Yang pertama, menguasai bahan pelajaran. Yang kedua, kemampuan mendiagnose tingkah laku siswa. Yang ketiga, kemampuan pelaksanaan proses pengajaran. Yang keempat, kemampuan mengukur hasil siswa. Nah, guru harus mampu mengukur kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah berapa menit unit pelajaran, sehingga guru dapat menemukan keputusan terhadap siswa tersebut, apakah perlu diadakan perbaikan serta menentukan rencana pembelajaran berikutnya, baik dari segi materi ataupun perencanaan strateginya. Oleh karena itu, guru setidaknya mampu menyusun instrumen tes maupun non-tes, mampu membuat keputusan bagi posisi siswanya, apakah telah dicapai harapan penguasaannya secara optimal atau belum. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru kemudian menjadi satu kegiatan rutin, yaitu membuat tes, melakukan pengukuran, dan mengevaluasi dari kompetensi siswa-siswanya, sehingga mampu menetapkan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, metode penelitian itu yang pertama, metode penelitian adalah dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah upaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengklasifikasi kondisi yang ada pada objek diteliti. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Nah, teknik pengumpulan data itu adalah metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Nah, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung objek penelitian dalam rangka untuk memperoleh data informasi yang terkait dengan kondisi dan potensi objek penelitian, kaitannya terhadap apa-apa saja yang harus dievaluasi dalam proses pembelajaran IPS. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara ini merupakan sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Daftar pertanyaan tersebut tujuan pada subjek penelitian, yaitu siswa SMP Negeri 1 selain untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan. Nah, langsung saja kita masuk ke telaah pustaka. Nah, merupakan cara
pada pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumenter berupa literatur, laporan penelitian, serupa bahan seminar dan jurnal. Nah, langsung saja kita masuk ke teknik analisis data. Nah, teknik analisis data digunakan adalah pada penelitian ini analisis konten. Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik ini dipelopori oleh Harold de Lasswell yang menjadi pelopor teknik simbol coding, yaitu pencatatan lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas, dan mentabulasi data. Nah, subjek dan objek penelitian pada penelitian ini adalah adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu siswa-siswi SMP Negeri 1 Selain, sementara yang menjadi objek penelitian itu yaitu analisis permasalahan pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Selain pada masa COVID-19. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, kali ini SMP Negeri 1 Selain adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Silimbat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP Negeri 1 Selain berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP Negeri 1 Selain beralamat di Selain, Silimbat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dengan kode pos 22382. SMP Negeri 1 Selain memiliki akreditasi B berdasarkan sertifikat. Pembelajaran di SMP Negeri 1 Selain dilakukan pada pagi hari sampai selesai. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari, yaitu pada hari Senin sampai Sabtu. Nah, pada saat pandemi COVID-19, sekolah ini melakukan pembelajaran secara online atau daring. Pembelajaran daring ini menjadi sebuah pilihan yang tidak terletak bagi institusi pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19, metode pembelajaran ini dapat menjadi solusi agar proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Guru tetap bisa mengajar dan peserta didik tetap bisa belajar di rumah selama pandemi ini. Pembelajaran daring identik dengan pemanfaatan fitur teknologi berbasis internet yang sangat bergantung pada ketersediaan teknologi informasi. Berdasarkan kegiatan penelitian melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu salah satu seorang siswa SMP Negeri 1 Selain ini, peneliti menemukan data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Selain mengalami kendala saat pembelajaran daring khususnya dalam mata pelajaran IPS. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ditemui fakta bahwa kendala yang penting banyak dialami oleh siswa SMP Negeri 1 Selain adalah permasalahan mengenai jaringan internet yang tidak stabil karena masih terdapat siswa dengan lokasi tempat tinggal yang bisa dikatakan masih terpencil sehingga sulit untuk mendapatkan jaringan internet yang bagus. Yang ketiga, dari hasil penelitian selanjutnya didapatkan fakta bahwa siswa merasakan pembelajaran daring kurang efektif, terutama dari usaha guru dalam memberikan pelajaran dan evaluasi kemampuan siswa. Yang keempat, pernyataan pada poin ketiga juga didukung dengan fakta bahwa siswa beranggapan bahwa guru di SMP Negeri 1 Selain masih kurang dalam penguasaan teknologi, khususnya dalam memberikan materi dan teknologi dengan berbagai aplikasi yang seharusnya dapat mendukung siswa dalam pembelajarannya. Yang kelima, pertanyaan uraian mengenai apakah guru Anda kompeten dalam melakukan kegiatan pembelajarannya, dan sebagian besar menjawab bahwa guru mereka kurang kompeten dalam melakukan pengajaran. Guru kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran agar dapat diterima oleh peserta didiknya dan mencapai target dan pembelajaran yang seharusnya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Keberhasilan peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar dikarenakan penerapan model pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil analisis data, model pembelajaran daring dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa. Penerapan dari metode pembelajaran ini sudah baik dilakukan, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kegiatan pembelajaran jarak jauh.
Namun demikian, tidak dapat disangkai bahwa masih saja terdapat kendala-kendala guru atau tenaga pengajar dalam hal meningkatkan hasil belajar serta kemampuan berpikir kritis siswa meskipun sudah dilakukannya pembelajaran secara tatap muka tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke problematika pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dari hasil pengamatan dan kuesioner dan wawancara yang dilakukan, didapatkan informasi bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung. Karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, peserta didik kurang aktif dan bertertarik dalam mengikuti pembelajaran daring karena kurang didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone atau gadget, dan jaringan internet. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media belajar daring, kalaupun ada, itu milik orang tua mereka jika belajar daring mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tua dan mendapat giliran setelah orang tua pulang kerja. Yang ketiga, sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru baik melalui WhatsApp atau kelas maya. Yang keempat, kurangnya pengetahuan mengenai platform yang menunjang pembelajaran tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran. Siswa akan merasa jenuh karena pembelajaran hanya menggunakan aplikasi WhatsApp terus-menerus. Penggunaan aplikasi WhatsApp yang memiliki fitur yang terbatas menjadikan guru hanya memberikan materi berupa video maupun perintah untuk mencatat materi di buku materi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, pengumpulan tugas pun masih terbilang menggunakan metode konvensional, yaitu tugas ditulis di buku kemudian difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp. Dengan metode yang seperti itu menjadikan tidak efisiennya waktu guru untuk mengoreksi tugas dan peserta didik. Sebagai seorang guru pun merasa kesulitan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang keenam, kurangnya penguasaan guru terhadap teknologi dan berbagai platform yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Nah, yang terakhir itu ada mengingat pembelajaran daring sudah dilaksanakan cukup lama, membuat para siswa malas dan membosankan. Nah, adanya kendala-kendala tersebut, pembelajaran secara daring menjadi kurang efektif. Pembelajaran menjadi menonton dan kurang menyenangkan karena kurangnya inovasi dan proses pembelajaran dikarenakan peserta didik maupun orang tua peserta platform melek teknologi sehingga tidak paham cara mengakses dan penggunaan yang menunjang pada proses pembelajaran. Nah, kesimpulan dari penelitian kami kali ini adalah proses pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran secara daring karena adanya COVID-19. Menjadi berbagai pihak yang terlibat harus menyesuaikan supaya proses pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran secara daring ini tentunya masih memiliki kendala karena sebagian besar guru pun maupun peserta didik belum pernah melakukan pembelajaran secara daring. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwa pembelajaran IPS yang dilakukan di SMP Negeri 1 Selain tidak maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai kendala dalam pembelajaran yang dilakukan akibat pandemi COVID-19. Baik, sekian dari hasil mini riset kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan rekayasa ide terkait dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Maka penulis memberikan beberapa solusi dan menanggulangi hal tersebut demi tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun berbagai ide dan solusi yang ditawarkan sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatasi problematika pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencepatan penanganan anggaran, serta pengadaan barang COVID-19 harus segera dilaksanakan. Dalam menjawab permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran dari rumah, Kemendikbud telah memberikan surat edaran ke Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2020
tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Diterbitkannya surat edaran tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Selain itu, ia juga menambahkan kurikulum akan dievaluasi terhadap penerapan pembelajaran secara jarak jauh, baik daring, luring, atau paduan daring dan luring. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang meminta kurikulum ditinjau kembali sesuai program Merdeka Belajar. Selain itu, bantuan biaya operasional seperti persiapan perangkat laptop, jaringan, dan handphone harus dipersiapkan agar proses pemberian materi menjadi lebih baik. Yang kedua ada bagi sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus pencepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih dahulu dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penegakan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapatkan kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap lancar dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh muridnya. Nah, bagi guru diharapkan tetap hadir untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Selain itu, guru juga dapat membangun kerjasama yang baik dengan orang tua peserta didik melalui diskusi tentang solusi dalam permasalahan yang dialami orang tua siswa selama mendampingi anak mereka belajar saat daring. Yang keempat itu ada bagi orang tua. Bagi orang tua, harus paham bahwa mendampingi anak belajar merupakan tanggung jawabnya. Sebagai pendidik pertama dalam keluarga, effort orang tua dalam pendidikan mental, sikap, dan pengetahuan anak sangat berpengaruh terhadap kesuksesan belajar anak selama pandemi COVID-19. Selain dari berbagai solusi yang ditawarkan di atas, penulis juga memberikan beberapa ide terkait solusi permasalahan pembelajaran daring. Penulis memberikan sebuah produk dalam rangka menunjang pembelajaran yang itu berupa produk e-book yang membuat materi pembelajaran IPS di SMP negeri di SMP. E-book ini dalam rangka memberikan tambahan atau kemudahan untuk kepada para pelajar dalam mengakses materi tambahan e-book atau digital book dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi belajar peserta didik secara individu maupun kelompok. Tujuan dalam pengembangan ini adalah menghasilkan media pembelajaran berupa e-book. Dalam pembuatan e-book melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat ada implementation atau implementasi, yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Nah, kesimpulan pada proses pelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran secara daring. Karena adanya COVID-19 menjadikan berbagai pihak yang terlibat harus menyesuaikan supaya proses pembelajaran tetap berjalan. Pembelajaran secara daring ini tentunya masih memiliki kendala karena sebagian besar guru maupun peserta didik maupun belum pernah pembelajaran secara daring. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwa pembelajaran IPS dilakukan di SMP Negeri 1 selain tidak maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai kendala dalam pembelajaran daring yang dilakukan akibat COVID-19. Dalam mengetahui permasalahan tersebut, penulis memberikan berbagai solusi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain itu, penulis juga memberikan solusi berupa produk dan dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu berupa e-book atau e-book ini sekiranya dapat memberikan tambahan atau keindahan untuk kepada para pelajar dan mengakses materi tambahan.
Sekian dari hasil presentasi Bini Riset, Rekayasa Ide, dan Proyek kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.